Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anita Maria Simamora. Saya dari Prodi PGSD Tambuk 2023 kelas A. Di sini saya ingin memaparkan materi saya tentang kuasa kegelapan dan eksorsisme dari mata kuliah agama dengan dosen pengampu Suster Yanti Naibaho. Apa itu kegelapan? Mengapa bisa ada kuasa kegelapan? Bagaimana cara gereja mengalahkannya? Dan apa itu eksorsisme? Pertama, kita akan membahas tentang kuasa kegelapan. Setan atau iblis, sang kegelapan yang jahat. Si jahat awalnya ialah malaikat ciptaan Allah. Mereka ialah makhluk rohani yang punya kebebasan dan kemauan. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan banyak pernyataan mengenai setan dan bagaimana perlawanannya terhadap Kristus dan pemerintahan Kristus. Kitab Yesaya sendiri melukiskan bahwa kejatuhan malaikat dalam kegelapan yang terdapat dalam kitab Yesaya 14 ayat 12-15. Bintang timur, putra fajar dalam Alkitab berbahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Latin yang artinya Lucifer. Alasan kejatuhan itu ialah pemberontakan dan kesombongannya. Dengan itu muncullah kuasa kegelapan, iblis menjadi yang terjahat. Para setan tetap berada dalam hierarki yang sama seperti dulu yang diberikan ketika masih malaikat, seperti contohnya pemerintah atau principalities, singgasana atau thrones, kerajaan atau dominion, dan seterusnya. Ia disebut pula pangeran dunia, penguasa kegelapan, pendusta, pendengki, si jahat, dan semacamnya. Karena mereka pendusta, maka bisa saja ia berdusta, berbohong, mengancam, memutarbalikkan fakta, dan semacamnya. Tujuannya hanyalah satu, ialah menghalangi atau menjauhkan manusia dari Kristus. Mereka iri, mengapa sabda Allah menjadi manusia, memberontak dilemparkan ke bumi. Dalam Perjanjian Baru, iblis digambarkan sebagai pengganggu dan penyesat manusia, batu sandungan bagi rencana Allah. Ia terang-terangan menentang Yesus, terdapat dalam kitab Matius 4 ayat 1-11, atau juga terdapat dalam Markus 1 ayat 12-13, dan juga terdapat dalam Lukas 4 ayat 1-13. Dalam surat-surat Katolik, iblis selalu menentang Allah namun selalu kalah. Setan, bagaimanapun ciptaan Allah dan atas sepengetahuan atau seizin Allah, mengenai bagaimana lepasnya lagi iblis dari neraka juga merupakan misteri ilahi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara gereja menghadapinya? Meskipun peperangan melawan iblis berlangsung dengan melibatkan semua manusia sepanjang zaman, namun kekuasaan iblis menghebat jika kedosaan dan kemerosotan moral masyarakat meningkat. Kita memahami bahwa kerusakan yang lebih besar dapat menimpa kita akibat satu dosa ringan dibandingkan dari seluruh neraka bersatu, karena hal ini demikianlah adanya. Betapa para setan ini membuat kita takut karena kita ingin dibuat takut melalui keterikatan-keterikatan lain terhadap penghormatan, kepemilikan, dan kesenangan-kesenangan. Setan bisa merasuki manusia. Siapa yang bisa melepaskan orang dari kerasukan setan? Siapapun pengikut Kristus dan setiap orang serta komunitas yang berseru dalam nama Yesus Kristus mampu melakukannya dengan baik, dan mereka harus dalam kondisi batin yang benar. Dalam gereja Katolik, walaupun tiap orang, baik awam maupun imam, diberi kuasa, namun secara resmi, praktek mengenai hal ini hanya diberikan oleh uskup dan hanya untuk imam-imam tertentu saja, agar ketertiban dan fokus pastoral keuskupan tetap terjaga. Maka yang penting bagi umat dan imam pada umumnya ialah melakukan tugas sebaik-baiknya pada bidang masing-masing dan saling berkomunikasi dengan baik. Buah-buah dari karya pelayanan ini pastilah baik jika dilakukan menurut ketaatan pada otoritas gerejawi setempat. Kegiatan di luar itu disebut pelepasan atau pembebasan dari setan, bukan eksorsisme. Karena eksorsisme sebenarnya ialah ritual atau semacam sakramental yang ada buku pedomannya, seperti halnya tata ibadat lainnya dalam gereja Katolik. Menghadapi kuasa kegelapan, terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK, menyatakan dengan tegas melarang umat melakukan kerjasama dengan kuasa kegelapan seperti contohnya okultisme dan lain-lain.
Menurut KGK 2116, segala macam ramalan harus ditolak. Mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentunya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pertanda dan orakel atau petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Itulah sebabnya orang yang sudah dibaptis dan menerima Kristus pun bisa kerasukan, karena di samping setan itu makhluk rohani yang punya kebebasan untuk menyerang ataupun pasif. Manusia pun ialah makhluk yang punya kebebasan untuk melakukan apapun, termasuk melakukan hal-hal yang melemahkan dirinya sendiri, seperti melakukan dosa ataupun menyerahkan orang lain pada pihak si jahat. Yudas adalah salah satu contoh nyata dari hal tersebut. Perlawanan gereja terhadap kegelapan jelas dari buku Upacara Sakramentalia untuk Eksorsisme, buku resmi tahun 1985. Pada tahun 1999 telah diterbit buku yang baru. Buku-buku eksorsisme ini, baik yang lama yaitu tahun 1985 maupun yang baru yaitu tahun 1999, belum diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia oleh Komisi Liturgi KWI. Dalam buku ini disebut sarana-sarana sakramentalia yaitu air suci, minyak suci, garam yang diberkati, salib, dan benda-benda kudus lainnya, serta stola imam. Memang, karena buku Sakramentalia Eksorsisme merupakan pegangan imam, seperti halnya buku Tata Perayaan Ekaristi dan buku-buku sakramen lainnya, maka hanya imamlah yang boleh melakukan upacara eksorsisme menurut dengan langkah-langkah dari buku tersebut. Sedangkan di luar itu, tidak boleh disebut sebagai eksorsisme, melainkan pelepasan yang bisa dilakukan siapapun dalam nama Yesus Kristus. Dalam pergulatan ini, gereja dianugerahi upacara sakramentalia eksorsisme. Upacara ini untuk kasus kerasukan setan yang berat. Sedangkan untuk kasus ringan biasa, setiap orang Katolik yang berdisposisi baik bisa melakukannya dengan doa-doa standar, seperti rosario, doa kepada malaikat agung Santo Mikael dengan air berkat dan garam yang diberkati. Eksorsisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu exousia, yang berarti kewenangan dan kekuasaan. Doa eksorsisme berarti melalui imam gereja memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menggunakan kewenangannya mendesak roh jahat yang sedang melawan kehendak Allah. Jadi, eksorsisme ialah doa permohonan yang rendah hati dilambungkan bagi Allah yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus Putranya. Selanjutnya, kita membahas tentang eksorsisme yang lebih luas lagi. Menurut New Advent Encyclopedia, pengertian eksorsisme adalah: pertama, tindakan pengusiran setan atau roh-roh jahat dari orang-orang, tempat, atau benda-benda yang diyakini kerasukan setan atau menjadi korban dari alat-alat tipu muslihat mereka. Yang kedua, sebagai cara-cara yang dilakukan untuk maksud ini, terutama pengusiran setan secara resmi dalam nama Tuhan. Dalam bentuk sederhana, eksorsisme dilakukan dalam upacara pembaptisan. Eksorsisme resmi atau yang dinamakan eksorsisme besar hanya dapat dilakukan oleh seorang imam dan hanya dengan persetujuan uskup. Imam itu harus melakukannya dengan bijaksana dan harus memegang teguh peraturan-peraturan yang disusun gereja. Eksorsisme itu digunakan untuk mengusir setan atau untuk membebaskan dari pengaruh setan. Lain sekali dengan penyakit-penyakit, terutama yang bersifat psikis. Untuk menangani hal semacam itu adalah bidang kesehatan. Maka penting bahwa sebelum seorang melakukan eksorsisme, ia harus mendapat kepastian bagi dirinya bahwa yang dipersoalkan di sini adalah sungguh kehadiran musuh yang jahat dan bukan suatu penyakit. Kita mengetahui adanya dua macam eksorsisme, yaitu yang pertama, eksorsisme sederhana, yang dilakukan terhadap katekumen oleh imam yang membaptis. Yang kedua, eksorsisme yang resmi atau besar.
Di sini, pada kasus ini, orang-orang yang kesurupan atau terkena pengaruh roh jahat. Bentuk eksorsisme ini hanya dapat dilakukan oleh imam yang ditunjuk secara khusus oleh seorang uskup. Ia haruslah seorang yang kudus, dalam artian berakar kuat dalam doa, sabda Allah, sakramen, puasa, mati raga, dan rendah hati, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Sebelum melakukan ritus eksorsisme, imam itu sendiri haruslah mengaku dosa di sakramen tobat, atau setidak-tidaknya mengucapkan doa act of contrition dan sedapat mungkin mempersembahkan misa dan memohon pertolongan Tuhan dengan doa-doa yang khusyuk. Gereja Katolik mengajarkan bahwa eksorsisme besar yang berkaitan dengan kasus-kasus ekstrim dan berat hanya dapat dilakukan oleh seorang imam yang diberi kuasa oleh uskup. Gereja membatasi pelaku eksorsisme besar bertujuan untuk kepentingan masyarakat agar kuasa jahat tersebut tidak malah memasuki atau mengganggu orang yang mengusirnya. Kita ketahui bahwa Yesus sendiri juga tidak sembarangan mengirim semua orang untuk mengusir setan. Ini pun harus dipersiapkan secara khusus sebab dapat saja kasusnya cukup berat yang hanya dapat diatasi oleh doa puasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui adanya tempat-tempat, benda-benda atau orang-orang tertentu yang terkena pengaruh kuasa jahat dalam batas-batas yang diizinkan oleh Tuhan. Untuk mengatasi hal ini, maka para beriman dapat berdoa kepada Tuhan agar Ia sendiri berbelas kasihan kepada kita dan mengusir pengaruh jahat tersebut. Atau jika memang kasusnya berat, silahkan menghubungi pihak keuskupan untuk memohon bantuan dari imam yang khusus ditugaskan untuk hal tersebut. Jadi pada prinsipnya, dalam doa mengusir kuasa jahat ini, yang boleh kita lakukan sebagai umat Katolik dalam artian berkomunikasi atau menghardik iblis secara langsung, namun berupa doa permohonan kepada Tuhan dan doa syafaat dari para orang kudus dan para malaikat Tuhan untuk membantu kita mengusir setan dan memohon kepada Yesus untuk mengusir kuasa jahat itu bagi kita masing-masing. Demikian hasil pemaparan tentang materi saya yang berjudul eksorsisme dan kuasa kegelapan. Terima kasih.